Beliau mengatakan tadinya beliau sempat terpikir untuk membicarakan tentang masalah keutamaan haji. Namun tadi pada saat beliau duduk di sini sempat kami diskusi. Saya sempat tanya, Syekh mau nyampaikan apa? Beliau ingin sampaikan hadis-hadis tentang keutamaan haji. Terus saya bilang, waktu manasik kemarin kami sempat 2 kali dan memang fokus membahas, terutama yang hadir manasik yang kedua kemarin ya. Cukup banyak hadis kita bacakan tentang keutamaan haji. Kalau yang berminat untuk mendengarkan kembali, nanti kami akan ulangi insya Allah. Kita usahakan nanti hari Senin sebelum kita masuk hari Tarwiyah Selasa, kita coba akan mengingatkan kembali tentang keutamaan tersebut. Akhirnya beliau mengatakan, saya tiba-tiba mengubah semua tema ini menjadi bahasan tentang masalah hikmah. Dan karena melihat waktu juga, maka saya akan tutup dengan wasiat saya untuk semua jemaah haji, juga termasuk buat diri sendiri. Beliau mengatakan yang pertama, jagalah keikhlasan. Jagalah keikhlasan ya. Dan semua yang menjadi target utama kita, ucapkan kepada Allah, ya Allah, aku hanya berharap keridhaan-Mu, rahmat-Mu, ya, pahala balasan darimu dan juga selamat dari siksa-Mu, dan fokus kepada itu. Jangan pernah coreng keikhlasan ini dengan apapun yang bisa menguranginya. Tentu lawannya ikhlas ada pamer misalnya ya, atau berbangga-bangga dengan amal. Hindari semua itu, maka dengan sendirinya insya Allah keikhlasan akan datang. Sebagai tambahan dari saya di poin ini, karena Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jangan sampai nanti waktu yang sudah kita lowongkan, harta yang sudah kita keluarkan, energi dan segala macam ini sia-sia hanya karena tidak ikhlas. Oleh karena itu jaga keikhlasan ini. Wasiat yang kedua, beliau mengatakan belajarlah kesempatan sekarang semua yang berhubungan dengan hukum-hukum haji. Hal-hal yang wajib berhubungan dengan haji, hal-hal sunnah, hal-hal yang dilarang, sehingga kita bisa maksimal. Dan ini adalah sebuah sekolah yang luar biasa dikenal dengan sekolah haji, yang harusnya kita keluar darinya, maka kita sudah memahami semua yang berhubungan dengan masalah ini. Bahkan kalau perlu nanti kita pulang bisa kita sampaikan dan ajarkan kepada keluarga, teman-teman yang akan melaksanakan ibadah itu. Kita bisa berbagi kepada mereka. Yang ketiga, belajarlah hikmah-hikmah dari haji. Dan ini yang tadi fokus beliau jelaskan, artinya bagaimana pada saat kita mengerjakan sebuah ibadah, hadirkan apa hikmah daripada ibadah tersebut. Tawaf misalnya, kita tahu tawaf itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya, tunduk dan patuh kepadanya misalnya. Kemudian kita mengenang bagaimana Ibrahim dan Ismail AS pada saat membangun Ka'bah, kemudian mulai tawaf karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawaf bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ka'bah bangunan biasa, tapi Allah jadikan dia sebagai simbol bentuk kepatuhan dan tunduk kepadanya. Itu juga pada saat kita sa'i, itu juga nanti pada saat kita melakukan rangkaian-rangkaian ibadah ini, semua